kesehatan kejiwaannya, mentalnya, ya, karena banyak yang mengalami sakit-sakitan seperti itu, ya. Jadi hal-hal inilah yang seharusnya dilakukan, ya, maksudnya dilakukan penanganan ataupun pencegahan kalau bisa tentunya kita lakukan dari awal. Tentu semua orang berharapnya nggak cuma umur panjang ya, makanya kalau mulai sekarang kalau ulang tahun tuh doanya panjang umur, jangan itu, panjang umur dan juga sehat dan produktif gitu ya. Karena panjang umur pun kalau nggak produktif itu pastinya banyak juga menimbulkan masalah lain nantinya ya. Oke, Bapak Ibu semua, jadi topik kita hari ini mengenai bagaimana agar tetap bisa hidup aktif dan produktif ya. Tapi sebelumnya ya, sebelum kita lanjut ke acara intinya nih, saya akan mengumumkan pemenang ya dari challenge kita last week. Challenge kita apa? Challenge kita tuh mengenai top sales produk Selaviv. Ya, siapa saja pemenangnya Bapak Ibu semua? Pemenangnya top one-nya congrats untuk Ibu Ilin Gracia. Ibu akan mendapatkan replenishing night gel Selaviv Beauty Kit plus 30 serum saset. Sedangkan top 2-nya Ibu Reni Apriani akan mendapatkan protective day lotion dan juga 30 serum saset. Dan top 3-nya congrats untuk Ibu Luciana Sindu Nirmala akan mendapatkan perfecting toner plus 10 serum saset ya. Hadiahnya akan kami kirimkan ke alamatnya masing-masing ya. Tapi mohon untuk yang pengiriman hadiahnya harap bersabar ya Bapak Ibu semua ya. Maklum ini panitianya lumayan kayak gurita nih ngerjain semuanya ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon dimaklumi, apalagi kan kita sekarang banyak challenge ya. Pasti kan tetap akan kita kirimkan ya. Pastinya kalau sudah dikirimkan nanti jangan lupa posting-posting juga dong dapatnya apa dari Yusana Challenge ya. Nah ini congrats sekali lagi untuk semua pemenang New Ultimate Health Challenge Top Sales Product Selaviv untuk 1 minggu kemarin. Nah yang lain mau nggak tetap dapat tetap dapat hadiah lagi? Mau ya pastinya ya. Nah pokoknya yang datangnya telat Anda rugi deh, pokoknya bisa jadi nanti acara udah selesai Anda baru masuk gitu ya. No ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita punya challenge khusus untuk malam ini, tapi bukan ngomongin sales lagi nih gitu ya. Kita membicarakan apa challenge-nya, siap-siap Bapak Ibu semua ya. Jadi malam ini pegang HP Anda masing-masing ya, ataupun screenshot-nya. Kenapa? Karena challenge kita malam ini adalah ya, kita akan bagi-bagi yang pertama pemenang pertamanya akan mendapatkan produk Kokinon, sementara 9 pemenang lainnya akan mendapatkan 30 serum saset. Caranya gimana? Sangat mudah Bapak Ibu ya. Posting di IG story Anda, screen capture kegiatan Zoom Expert Talk malam ini. Mana yang menurut Anda kira-kira poinnya yang bagus ya, kali aja mungkin kali pas saya lagi ngomong ya nggak apa-apa juga gitu kan, tapi kan acaranya apa yang menurut Bapak Ibu kegiatan yang menarik pada malam ini itu di screen capture poin pesan atau pesan yang menarik dari presenter itu posting. Kalau nggak menarik Bapak Ibu ya, tambahkan hashtag karena kita melihat dari kelengkapannya Indonesia dan juga akun pribadi saya @erniati_jw serta 3 orang teman Anda. Pastikan akun Instagram Anda tidak di private. Kalau di private kami bagaimana mengeceknya ya Bapak Ibu ya. Ini penting banget nih soalnya ya. Jadi IG story Anda ya. Challenge ini kami tunggu postingan terakhir sampai besok jam 7 malam sebelum acara jam start dimulai ya. Kalau lewat dari jam 7 postingnya nggak masuk nominasi ya, namanya aja challenge, ada kualifikasi dan requirement ya. Ingat Bapak Ibu yang mau ikutan challenge-nya biar nggak kelupaan, ini dipoto aja nih yang slide yang ini ya, dipoto atau di screen capture whatever Bapak Ibu ya.
Soalnya kalau kurang hashtagnya apa gimana ya sayang sekali gitu ya. Udah bagus-bagus. Pastinya pas posting jangan cuma screen capture di posting gitu aja. Dihias dong yang indah semenarik mungkin. Jadi setiap siapapun yang melihat IG story Anda tuh seneng melihatnya gitu ya. Ini salah satu cara kita tentunya Bapak Ibu untuk menggaungkan brand Yusana ya. Oke, saya ingatkan kembali sebagai posisi saya dari perwakilan dari corporate tentunya Bapak Ibu semua ya, bahwa produk Yusana bukanlah obat ya. Jadi mohon untuk kalimat-kalimat kalau posting di sosial media, walaupun tentu kami tidak menafikan Bapak Ibu banyak yang sudah merasakan manfaatnya, tapi ada caranya, ada kalimatnya yang proper ya. Karena jangan sampai calon customernya salah paham, nanti malah ibunya sama bapak ibunya yang digugat gitu ya, atau dikomplain oleh calon customer Anda ya. Because our business based on trust. Oke, saya tidak mau berlama-lama lagi ya. Langsung saja ya saya perkenalkan, saya present speaker kita malam ini tentu bagi sebagian Bapak Ibu semua sudah tidak asing lagi ya. Beliau memang sudah expert di bidang nutrition and healthy lifestyle, sudah expert sampai 25 tahun ya. Udah lama banget itu. Bukan intinya ini bukan nutrisionis amatiran ya Bapak Ibu ya, pastinya ya. Udah pengalaman selama itu tentunya ya. Siapa dia? Ya Ibu Emilia Ahmadi ya. Langsung saja Bu Emilia. Hai, apa kabar? Halo Bu Em, long time no see nih Bu. Udah tumas sekali Bu ya. Acara Iya. Talk lagi ya Bu ya. Iya. Yes. Tapi kelihatannya saya lihat di kegiatan Bu Em makin padat nih. Makin padat. Makin padat. Yes. Memang benar, justru sekarang dengan pandemi ini semua orang makin aware sama kesehatan ya Bu. Yes. Oke. True. Bu Em, saya langsung persilakan karena kita juga melihat waktu gitu timing. Saya langsung persilakan untuk Bu Emilia menjelaskan mengenai topik kita malam ini. Ya. Oke, thank you Ernie. Thank you. Selamat malam teman-teman. It's been a long time, tapi ya sudahlah ya. Tapi sekali lagi yang tadi Ernie bilang, just because kita nggak bisa ketemu, bukan berarti kita tidak bisa berkarya, ya. Justru harus semakin aktif, semakin positif, semakin gencar, karena di saat inilah orang lain akan membutuhkan peranan kita untuk membantu mereka kembali kepada kehidupan yang mendekati normal, atau bahkan sebetulnya bukan hanya mendekati normal yang baru dan lebih sehat dan lebih baik tentunya. Hari ini topiknya very simple, active life. Tadi tuh Ernie bagus banget tuh, kalau berdoa sama Tuhan jangan pernah minta cuman panjang umur. Panjang umur sakit-sakitan, ribet ya, banyak biaya yang tidak seharusnya kita harus keluarkan. Jadi minta sama Tuhan, panjang umur di tangan Tuhan, tapi paling tidak saya minta diberikan kesehatan karena saya akan bertanggung jawab dengan kesehatan saya sendiri. So, active life bersumber kepada kebiasaan sehari-hari. Salah satunya adalah being active. Tapi yang kita inginkan di sini sebetulnya it's not just another active life, tapi another active purpose dengan didukung oleh kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, kalau kita bicara mengenai active life, saya selalu menarik garis merah active life menjadi healthy life. Kalau kita bicara mengenai healthy life, akan ada 3 pilar yang kita tidak bisa pilih. Artinya ketiga pilar ini harus dilakukan. Kata yang harus digarisbawahi pertama adalah harusnya, ya. Jadi harus dilakukan. Jangan cuma dipelajari, jangan cuma dimengerti, jangan cuma mengajari, tapi jadikan diri kita sebagai satu contoh. Jadi sebetulnya hari ini, malam ini, saya ingin membantu Anda untuk mengevaluasi diri Anda sendiri. Saya tidak akan mencoba untuk berfokus mendevelop sebuah usaha. Karena menurut saya kalau kita sehat, kita percaya dengan kebiasaannya, kita melakukannya, bisnisnya akan datang kepada kita. Ya, so kalau kita bicara mengenai active life, 3 pilarnya itu apa? Ya, slide yang kedua, Ernie. Kalau kita bicara mengenai active life itu menuntut 3 hal. Ya, Ernie, bisa minta slide-nya, Ernie? Sudah, Bu. Oke, so
Sudah Bu, mungkin jaringannya mungkin Bu. Yes. Belum kelihatan? Udah dari tadi Bu. Belum kelihatan Bu Em? Suaranya ke unmute nih. Halo? Boleh unmute Bu? Saya udah buat jadi ringan Bu M. Oke, harap sadar Bapak Ibu ya. Sepertinya jaringan dari internet Bu M, our speaker, lagi ada kendala ya. Kita tunggu sebentar. Oke. Yes. Erni, kamu bisa dengar saya? Oke. Ya, tapi kenapa saya nggak bisa dengar kamu ya, Erni? Mute diri saya. Ya, saya mute diri saya tadi. Oke, sip. Oke. So, jadi kalau kita bicara mengenai 3 pilar, ini bukan sesuatu yang baru. Saya rasa Anda semua sudah tahu 3 pilar ini, tapi masalahnya tahu saja ternyata tidak cukup untuk membuat kita sehat. Ya, kita pertama levelnya adalah tahu, kedua kita melakukan, tiga kita sharing. Jadi jangan dilengkapin yang bagian yang kedua. Ya, kita melakukan. Jadi yang pertama tentunya makan. Masalahnya kalau makan itu saya melihat kecenderungan masyarakat itu lebih menyikapi aktivitas makan sebagai sesuatu yang sangat emosional. Gue sukanya ini, gue maunya itu, gue nggak suka itu gitu ya. Gue lagi moodnya makan yang manis. Saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit naik kelas ya. Kita melihat makanan bukan hanya tentu rasa penting, apa yang kita suka penting. Comfort food definitely exists. Tapi yang saya ingin minta kepada teman-teman, karena kita ingin menjunjung tinggi active life, healthy life, kita harus naik kelas kalau kita bicara mengenai makanan. Ya, kalau kita naik kelas artinya bukan hanya emotional eating yang kita perhatikan, tapi functional eating. Kita harus mengkombinasi keduanya. Kalau Anda seorang atlet, Anda akan fokus dengan functionalnya dulu, gitu ya. Kenapa? Karena menang medali emas lebih penting daripada sekedar menikmati nasi goreng kambing, gitu ya. Lebih penting emasnya kan, medalinya daripada nasi goreng kambingnya. So, kita tidak akan minta Anda hanya fokus dengan functional, kita juga akan memberikan emosionalnya, tapi jangan cuma emotional eating. Nanti kita jelaskan apa sih functional eating, bagaimana caranya, apa yang harus dikombinasi, apa yang harus dikonsumsi setiap hari secara konsisten. Kedua, move. Masalah terbesar dari work from home adalah tidak adanya disiplin di dalam diri kita untuk mau berdiri, melakukan aktivitas fisik, apapun bentuk aktivitas fisik yang kita bisa lakukan di rumah. Karena saya nggak punya pembantu, aktivitas fisik saya sih nggak berubah ya. Masak, kemudian nyapu, ngepel, nyuci baju. Yes, it's not as good as kalau kita melakukan aktivitas olahraga seperti lari di treadmill, sepeda, yoga. Sekarang banyak kelas webinar yoga, tai chi, aerobik, anything. Ya, sekarang bisa dilakukan pilates, bisa dilakukan dengan Zoom ya. Jadi
there is no excuse untuk tidak melakukan apa-apa. Memang tidak ada yang kontrol. Yang kontrol siapa? Diri sendiri. Jadi kalau saya memutuskan, aduh gue males ya bangun dari tempat tidur, ntar aja deh tidur lagi sejam lagi. Tidak ada yang mengkritik, tidak ada yang memarahi, dan tidak ada yang menghukum, kecuali diri sendiri. Ya. Jadi nanti kita juga bicara bentuk olahraga seperti apa yang sederhana yang saya bisa lakukan, harus agresif apa, kita akan diskusikan. Yang terakhir adalah tidur. Nah, mungkin tidur ini jadi pisau bermata dua nih, ya. Semuanya bisa jadi pisau bermata dua sih. Cuman kalau tidur ini yang paling cepat jadi pisau bermata dua. Kenapa? Tidur ini very unique. Kebanyakan salah, kurang salah. Sama sih semuanya juga gitu ya. Makan kebanyakan salah, kurang juga salah gitu ya. It has to be right. Nah, memang standar golden rules-nya adalah 8 jam. Sepertiga dari satu hari kita gunakan untuk tidur. Tidur itu fungsinya apa? Reparasi. Ya, kalau tidur untuk bicara di konteks anak-anak yang masih bertumbuh, dua hal yang dilakukan pada saat tidur. Pertama, reparasi dan bertumbuh. Untuk kita, bertumbuh sudah tidak lagi bertumbuh ke atas ya, yang ada samping melulu. Makanya ya, saya selalu bilang ini bukan social distancing yang kita lakukan, but it's button distancing gitu ya. Celana makin lama makin sempit gitu ya. Iya, sedikit-sedikit buka kulkas, makan bikin nasi yang biasanya 1 cangkir sehari jadi 1,5 cangkir karena nasinya cepat habis gitu ya. Kembali self control. So ya, 3 pilar: makan, aktivitas fisik, istirahat. Tidak ada diskon. Dan tidak ada penggantinya. Kalau orang bilang, oh ada kok kalau makanan ada penggantinya, yaitu suplementasi. No, suplementasi bukan pengganti makanan. Suplementasi adalah produk yang kita gunakan untuk melengkapi makanan. Ya, harus dimengerti itu Bapak Ibu. Jelas kenapa? Karena makanan itu tidak hanya mengandung mikronutrisi, vitamin, mineral, antioksidan, dan lain sebagainya, tapi dia juga mengandung makronutrisi, ada protein, ada karbohidrat, ada lemak. Kalau suplementasi mengandung apa? Mikronutrisi, ya, tidak ada yang lainnya. Jadi suplementasi fungsinya bukan menggantikan makanan, tapi menyempurnakan. There is no such a thing as a replacement. Jadi itu harus dimengerti. Banyak orang yang mengatakan, oke, boleh nggak saya makan nggak diperbaiki, tapi suplementasinya yang banyak? Bisa, definitely bisa. Ideal? No. Ya, yang ideal seperti apa? Perbaiki yang kita konsumsi, pilihannya dibuat beragam, kemudian dilengkapi dengan suplementasi, karena faktanya makanan yang dijual di supermarket, di restoran, dan lain sebagainya, karena satu dan lain hal, logistik, proses pengolahan, kualitas menanam, kandungan nutrisinya tidak lagi 100%. Suplementasi menjadi sangat penting. So, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kita bicara mengenai makanan. Ya, Ernie kalau saya bisa lihat slide yang berikutnya. Ya, let's eat. Itu kalimat yang menurut saya the best statement in the world. Let's eat. Kalau saya ada orang yang ngajakin saya, let's eat, itu paling senang. Lebih senang daripada I love you. Kalau I love you itu bisa tipu-tipu ya Ernie ya. Kalau iya benar Bu. Gitu. Kalau aduh I love you mah udah deh, nggak usah banyak ngomong gitu ya, udah dicurcol. Tapi kalau let's eat, kan ada pepatah katanya untuk memikat hati seorang pria, perhatikanlah perutnya. Jangan cuma pria ya, perempuan juga untuk memikat hati perempuan melalui perutnya, perut saya terutama. So let's eat. Kita bicara makan. Nah, kalau kita bicara makan, saya ingin mulai menggaungkan apa yang kita sebut dengan functional eater. Kalau functional eater adalah kita bukan hanya semata-mata makan untuk rasa, tapi kita makan untuk fungsi. Ya. Saya ditanya oleh beberapa, saya melakukan banyak kelas, banyak webinar. Pertanyaan yang selalu muncul adalah, ada positifnya nggak sih dari mas kita melalui 6 bulan yang aneh ini, gitu ya, dengan pandemik? Saya selalu mengatakan di setiap kali ada malapetaka, selalu ada pelajaran yang ingin Tuhan kita, yang Tuhan ingin kita belajar. Ya, saya melihat ada sisi baik dari
masa-masa sulit yang sedang kita jalani. Sisi baiknya apa? Kita dibangunin. Kita dibuat realize bahwa, lo tuh ya selama ini take your health for granted. Ya, lo tuh manusia itu tidak ada di atas titik piramida. Kita itu di bawah. Di atas piramida, di atas kita itu masih ada, di atas langit masih ada langit. Ya, mata rantai dari siapa dimakan oleh siapa, manusia itu bukan di atas ya. Kita ini tidak punya alat, tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan untuk mengalahkan apa? 4 hal. Virus, bakteri, jamur, parasit. No way. Mereka itu tidak terlihat. Mereka ada di mana-mana. We take it for granted. Kenapa? Cara kita berpikir is very simple. Kalau gua nggak bisa lihat, gua nggak akan perhatikan, gue nggak akan pelajari, gue nggak akan jaga. Kita tuh gampang banget pertahanannya dibobol oleh 4 hal tadi. Dengan adanya pandemik ini, kita diingatkan bahwa at the end of the day, yang bisa membuat kita tetap sehat dan tidak sakit adalah daya tahan tubuh. Oke? Kalau kita bicara mengenai daya tahan tubuh, kita bicara mengenai functional eater. Karena ada makanan yang membuat daya tahan tubuh turun. Banyak. Kasih tahu beberapa yang membuat daya tahan tubuh turun. Makanan yang kandungan gula sederhananya tinggi. Soda, minuman kaleng, minuman kotak yang kandungan gulanya tinggi. Yang lebih berbahaya lagi, banyak makanan di luaran sana yang kelihatannya sehat. Sereal, kelihatannya sehat. Nanti dulu, sereal yang mana? Sereal itu juga banyak yang kandungan gulanya tinggi, added sugarnya banyak. Ini adalah jenis-jenis makanan yang nyaru, kelihatannya bagus, kelihatannya sehat, ada tulisan organik, ada tulisan natural, dan Anda dikelabui dengan semua labeling seperti itu. Yang Anda tidak ketahui atau Anda tidak baca adalah tulisan kecil-kecilnya, kandungannya apa, karbohidratnya apa, karbohidrat kompleksnya berapa banyak, gulanya berapa, seratnya ada enggak, berapa persen dari angka kecukupan gizi. Itu hal yang teknis memang, tapi mudah untuk dimengerti kalau kita mengambil waktu untuk mempelajarinya, ya. Jadi banyak makanan seperti itu. Kemudian makanan apa lagi? Gorengan. Aduh Bapak Ibu, saya nggak mengatakan bahwa lemak itu jelek. Saya mengatakan bahwa lemak itu harus dikontrol. Harus dikontrol berapa banyak dikonsumsi, berapa sering dikonsumsi, dan minyak yang seperti apa yang dikonsumsi. Saya baru melakukan seminar mengenai tes DNA yang berkaitan dengan kecenderungan seseorang milih makanan manis atau milih makanan asin. Kalau milih makanan asin, biasanya attraction-nya adalah dengan kandungan lemaknya. DNA saya tidak tertarik dengan makanan manis. Jadi kalau Ernie bawa kue, no big deal, tidak tergoda. Ya, bawa bakwan goreng, aduh Ernie, kenapa sih lo nyiksa gue gitu, ya? So Anda pasti mengerti maksud saya, ya. Ada yang tertarik dengan, aduh kalau gue lihat jajanan pasar kagak tahan. Atau ada yang itu tahu goreng isi tempe mendoan, that is me gitu ya. Nah, banyak makanan yang gorengan seperti ini kandungan lemaknya tinggi. It's okay kalau under control, it's okay kalau frekuensinya diatur. Tapi kalau enggak, kalau kita mulai males, then it's going to be the enemy. Musuh dalam selimut, susah banget pakai bahasa Inggris. Ya, musuh dalam selimut itu lemak, gorengan dan lain sebagainya. Kemudian apalagi semua yang rasanya gurih, enak, fulfilling, kue tart, cheesecake, donat dengan topping dan lain sebagainya. Come on, it's time to wake up. Kelemahan orang Indonesia juga, aduh saus. Ya, nih Ernie pasti tahu ya, banyak sekali orang yang kalau jalan-jalan ke luar negeri di koper pasti ada apa? Sambal saset kan ya? Ya. Di pesawat aja bagi-bagi tuh. Paling makanan pesawat kan kadang-kadang suka nggak berasa, ada yang bawa nggak sambal ini, bisa gitu ya. Bener. Aduh, Bapak Ibu, itu garamnya kan tinggi banget, gulanya tinggi banget, diabetes mellitus, hypertension, capek gitu ya. So hati-hati dengan saus-saus itu, kecap manis, kecap asin, pokoknya cocolan tuh, mayones. Saya tuh suka pusing gitu ya, udah makan di restoran Jepang, bagus tuh makanannya, sehat, balance, tapi harus ada mayones. Ada yang lebih parahnya lagi, Mas, ekstra mayones sama kremesnya, buset, what is that gitu ya. Nah itu emotional eater.
kita harus jadi functional eater. Nah, kalau kita bicara functional eater, pertama hukumnya adalah kita harus berpikir memaksimalkan makanan yang kita makan kandungan nutrisinya padat. That's why saya selalu bilang makan buah dan sayur. Kenapa buah dan sayur? Buah dan sayur itu kalorinya rendah, mikronutrisinya tinggi. Tinggi. Ya kan? Jadi kalorinya kecil, tidak akan membuat kita kelebihan berat badan, tapi kandungan vitamin, multivitaminnya, multimineralnya, antioksidannya, phytochemicalnya, it's way high. Itu yang penting untuk immune system. Terserahlah dengan teori yang mengatakan, oh kalau golongan darahnya, oh biasanya relatif tekanan immune sistemnya lebih tinggi. It may be true, it may be true. Tapi poin saya adalah it's not 100% accepted gitu loh. Kalau enggak gimana? Kalau itu cuma hoax gimana? Anda mau ambil resiko mentang-mentang golongan darah saya kan, oh so I can relax. No. Makan buah dan sayur. Nanti kita belajar penempatannya seperti apa, pilih warnanya bagaimana ya. Nah, kalau kita bilang maximize nutrition pack, kita bicara mengenai pilihan yang dengan sengaja dilakukan. Pertama adalah karbohidrat. Saya tuh nggak pernah bosan ngomong karbohidrat. Saya baru mengikuti simposium karbohidrat internasional untuk sport performance, ya. Saya belajar hal baru yang itu membangunkan saya. Dan saya tuh udah nggak tahan untuk sharing ke teman-teman. Yang pertama adalah ternyata tidak sesederhana, oh kalau karbohidrat itu yang bagus karbohidrat kompleks. Yang jelek karbohidrat sederhana. Ternyata nggak sesederhana itu loh. Sekarang by research mereka mengatakan, oke, karbohidrat itu ada karbohidrat kompleks, ada karbohidrat sederhana, tapi tidak semua karbohidrat kompleks bagus, tidak semua karbohidrat sederhana jelek. Dalam hati kepala saya udah mau meletus, oh iya, oh my god, iya benar, kita harus consider hal lain, glycemic index, glycemic loading. Nah, saya nggak mau membuat, ya kan? Nah, saya nggak mau membuat Anda bingung dengan hal ini. Yang saya ingin sampaikan kepada Anda adalah jangan terkecoh hanya sekedar, oh karbohidrat kompleks, bagus, karbohidrat sederhana, jelek. No. Let's pilah-pilah. Karbohidrat kompleks itu apa? Karbohidrat kompleks adalah bahan makanan yang mengandung hidrat arang, ya. Tidak terasa manis di lidah, tapi bisa dirubah menjadi gula di dalam tubuh kita. Contohnya nasi putih, roti putih, itu karbohidrat kompleks loh Bapak Ibu. Tapi itu adalah karbohidrat kompleks yang jelek. Kenapa? Karena sudah diolah sedemikian rupa, refined product, seratnya sudah nggak ada, kandungan nutrisinya juga hampir tidak ada, yang ada cuma hidrat arangnya tok. Artinya begitu masuk mulut, kena enzim yang ada di dalam ludah kita aja, itu udah berubah jadi gula. Apalagi di dalam pencernaan, within minutes itu akan menjadi gula, masuk semuanya ke dalam pembuluh darah karena tidak ada fiber yang mengontrol, gula darahnya naik. Naiknya cepet banget. Turunnya juga cepet. Lapar lagi. Karena tubuh kita memberi signal perlu makan lagi nih karena gula darahnya udah drop. Kita menangkapnya, oh gue perlu energi. Enggak, energinya ada. Cuman udah nggak ada di dalam pembuluh darah. Karena apa? Karena kita makan karbohidrat kompleks yang kualitasnya jelek, nggak ada seratnya. Ya, jadi be careful. Nah, karbohidrat kompleks yang bagus tuh apa? Beras merah, roti gandum, sayuran, itu karbohidrat kompleks. Kenapa? Karena dia mengandung hidrat arang, tapi dia hidrat arang itu tidak berdiri sendiri. Ada serat yang mengontrolnya. Orang selalu terkecoh, oh kenapa gue disuruh makan beras merah sama dokter gue? Karena kalorinya lebih rendah. No, it's not. Oh, gue makan beras merah karena dianjurkan oleh dokter gue karena kandungan gulanya rendah. No, it's not. Yang ada adalah seratnya tinggi. Karena seratnya tinggi, ini hidrat arang yang ada di dalam nasi merah itu tidak akan menaikkan gula darah terlalu cepat. Kenapa? Proses pengolahannya panjang karena ada serat. Terlebih lagi karena ada B kompleksnya, ada mineralnya, ada antioksidannya. So, yes, kita perlu dari yang kita makan, energi yang kita makan satu hari, setengahnya harus dari karbohidrat. Karbohidrat yang kita makan, setengahnya atau lebih harus dari karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks yang seperti apa? Yang tadi yang berkualitas, ya. Jadi
kayak makan ubi, kemudian makan roti gandum, makan beras merah, makan sorghum. Sorghum itu, sorghum Sagu. itu, ya itu apa namanya? Nama dulu tuh. Sagu Bukan, sorghum itu. sorghum. Aduh, kok gue lupa ya? Padahal itu selalu baru di ujung lidah baru diomongin. Bulgur. Ya, bulgur, ya kan? Orang kalau sekarang, bulgur apaan tuh gitu? Makanan ternak, makanya ternaknya sehat. yang makan ternak sehat. Kita nggak sehat. So, jadi kombinasi karbohidrat kompleks yang bagus dan karbohidrat sederhana yang bagus. Karbohidrat sederhana yang bagus itu apa? Buah. Buah mengandung fruktosa. Fruktosa itu jenis karbohidrat sederhana. Kenapa? Karena cuma terbuat dari apa? Glukosa, mengandung sukros. Sukros itu apa? Jadi glukosa dan fruktosa. Ya, it is a simple carbohydrate gitu. Tapi karena mengandung serat, karena mengandung banyak vitamin, hey, it's a good choice. Kombinasikan ya. Jadi hati-hati. Kemudian kita pilih protein. Nah, ini nih, saya paling sebel kalau ada orang yang berkampanye mengeliminasi grup makanan. Karena kita kalau makan harus ada karbohidrat, harus ada protein, harus ada lemak. Jadi teman-teman, satu hal, kalau Anda mendengar ada pola makan baru, menurunkan berat badan dengan cepat, lari. That is not, it may be true, artinya apa? Kalau dilakukan berat badan Anda akan turun. Tapi yang namanya berat badan turun cepat itu tidak pernah memperbaiki tapi merusak. Kenapa? Karena kalau berat badan turunnya cepat itu artinya Anda dipaksa mengeluarkan air. Ya, Anda dehidrasi. Nah, kalau Anda dehidrasi, tekanan darah Anda naik. Kalau tekanan darah Anda naik, heart rate Anda naik. Kalau Anda nggak pernah olahraga, stres levelnya kemudian tinggi, kortisolnya naik, stres hormonnya naik, Anda kena serangan jantung. Is that what you want? I don't think so. Gitu ya. Jangan termakan dengan janji-janji yang serba cepat, nggak menderita, nggak harus olahraga, nggak harus berubah pola makan. Ada satu saya banyak banget lihat di Instagram. Oh, ada orang Indonesia yang dapat penghargaan yang bisa nurunin berat badan cepat, nggak perlu berubah pola makan dan nggak perlu olahraga. Aduh, penipuan bener sih, gitu. Merusak sekali. It doesn't work like that, gitu. Jadi protein itu penting, karbohidrat penting 50%, protein penting 20% dari yang kita makan sehari. It's true, kita kebanyakan makan protein hewan, yang mana harus sedikit kita kurangi. Kita perlu tambahkan protein nabati. Edamame, kacang merah, kacang hijau, kemudian kacang-kacangan, makan almond, makan biji bunga matahari. Itu semua kandungan proteinnya tinggi, banyak magnesiumnya, banyak zincnya, banyak zat besinya, walaupun mungkin agak sulit untuk diserap oleh tubuh kita, tapi paling tidak mikronutrisi yang lainnya tinggi sekali. Seleniumnya tinggi, itu superoksidan ya untuk daya tahan tubuh. So, kita harus mengkonsumsi semuanya. Buah dan sayur nggak usah diomongin. Ya, hukumnya adalah makan 3 warna buah dan sayur setiap hari, minimum. Kalau mau lawan COVID-19, 5 warna, ya. Kalau mau cuman sekedar, ya standar deh daya tahan tubuhnya 3 bisa. Jadi misalnya ada sayuran hijau, makan tomat warnanya merah, makan wortel warnanya jingga, 3 warna. Anda makan 3 warna ini, Anda akan dapat daya tahan tubuh standar. Biasanya orang Indonesia kalau dikasih yang standar-standar, ogah, maunya yang special, maunya yang lebih, which is 5 warna. Ya, jadi ada putih, ada kuning, ada jingga, ada hijau, ada merah, ada ungu, ada biru, ya. Bermain dengan warna. So, buah dan sayur menjadi sangat penting. Yang terakhir adalah produk dairy. Memang ada lactose intolerance dan lain sebagainya. Nanti kita diskusikan optionnya seperti apa. Tapi yang jelas kita harus tahu bagaimana memilah makanan, grup makanan. Kita harus makan bervariasi, kita harus makan dengan lengkap, kita harus makan dengan balance. Balance itu tergantung oleh apa? Siapa kita. Balance untuk saya sama balance untuk Ernie beda. Badan kita beda. Umur kita beda. Kebiasaan kita juga beda. Gen kita juga beda.
Jadi yang paling penting adalah pertama mengenali diri kita sendiri. Makanya saya tuh cerewet banget untuk bicara mengenai assessment. Makanya saya tuh nggak sabar untuk mulai program assessment dengan Yusana. Nanti kalau PSBB-nya udah selesai, benar-benar udah selesai gitu ya, mari kita akan mulai dengan satu program yang sangat menarik menggunakan alat body composition yang akan memberikan informasi lengkap untuk kita. Dari situ kita tahu, oh Erni itu kalau goalnya adalah mau menurunkan berat badan, mau increase muscle mass, ini bisa makin dari tulang lah ya. Jangan kalau gitu, oh naikin berat badan, tapi naiknya nggak mau lemak, maunya muscle atau otot. Kalorinya berapa banyak nih harus dikonsumsi. Nah, dari kalori yang dikonsumsi katakanlah 2000 kalori gitu ya. Nah, 2000 kalori itu kemudian kita pilah-pilah lagi. 2000 itu dari berapa yang datangnya dari karbohidrat, berapa yang protein, berapa yang lemak gitu ya. Jadi that's for Erni. Untuk saya udah tua, udah aktivitas fisiknya berkurang, ya nggak bisa lagi makan 2000 kalori kali ya. Harusnya berapa? 1700, 1800. Jadi satu piring nasi dikurangi dari apa yang dimakan oleh Erni. Itu yang akan mencukupi kalori saya gitu ya. Jadi again, it's who you are. Kalau ada orang bilang, aduh kalau gue cuma makan 1500 lapar gue, boleh nggak gue makan lebih? Jawabannya apa? Boleh. Tapi olahraganya ekstra ya. Supaya nggak surplus. Ya, surplus itu berat badannya naik lagi gitu ya. Jadi yang masuk lebih banyak ya Bu ya. Exactly. Udah deh. Yang masuk sama yang keluar menentukan berat badan. Ya. Jadi kita bisa makan sehat. Waduh, semuanya organik, karbohidrat kompleks yang berkualitas, karbohidrat sederhana yang berkualitas, proteinnya juga very high quality. Tapi kalorinya kebanyakan, gendut nggak? Ya gendut dong, has nothing to do gitu ya. Karena at the end of the day, kuantitasnya berapa? Selain kualitasnya bagaimana? Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah caranya kita mengatur kombinasi makanan supaya nggak kebanyakan makan nasi, nggak kekurangan sayur. Ya yang ada di slide di depan Anda, teman-teman lihat piring itu. That's how the plate should look like gitu. Ya, orang Indonesia nasi dijadiin plate. Satu piring penuh tambahnya. Nambah dong, apalagi rumah makan Padang. Aduh my God gitu ya. Jadi orang Indonesia dijadiin piring nasi. Enggak. Oke. Saya mau punya ide nih Erni. Kita jualan piring yuk di Yusana. Kita bikin challenge gitu ya. Bikin challenge piring unique My Plate by Yusana. Kita jual piring atau jadiin hadiah atau jadiin challenge whatever ya, kita pikirin. Tapi piring itu kemudian ada tempat alokasinya. Ya. Jadi udah ada pembagiannya, jadi kita tahu oh, ini tempat nasi, tulis itu. Karbohidrat, protein, sayur gitu. Jadi kita tahu menempatkannya di mana. Oke. So balance. Dan yang terakhir minum air. Ya, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan, please. Kita itu tinggal di negara tropis, panasnya luar biasa. Drink your water. Apalagi kalau Anda makan serat, ya, fiber G, please bantu tubuh Anda menggunakan fiber G dengan benar dengan mengkonsumsi air minum. Konsumsi air minum sama dengan hal yang lain, nggak bisa kaget-kagetan. Seharian nggak minum, tiba-tiba panik. Katanya harus minum 2 liter. Buset, gue setengah jam lagi mau tidur, 1,5 liter. Harus gue hantem nih semuanya. Itu cara paling bagus merusak pencernaan, merusak ginjal. And in some cases bisa mematikan kalau kita melakukan hal seperti itu. Ya, jadi be very mindful. Setiap kali ada yang dimasukkan ke dalam mulut, think before. Ya, that is what we call functional eater. Slide yang berikutnya, Erni. Kalau kita bicara mengenai makan, harus dibalance dengan ini. Apalagi kalau mau makan lebih banyak, ya dibalance dengan bergerak lebih banyak. Nah ini
kalorinya saya sebetulnya. Ini standar saya berat badannya 51. Kalau saya melakukan aktivitas ini nih, masing-masing 45 menit lamanya, itu kalori yang saya bakar. Jadi kalau saya seorang perempuan beratnya 51 kilogram, lari 45 menit. Udah deh, nggak usah terlalu detail. Larinya kecepatannya berapa? Pace-nya bagaimana? Lari aja dulu, nggak usah ngomongin pace, nggak usah ngomongin segala macem, nggak usah beli smart watch dulu, lari aja dulu gitu ya. Belajar lari yang benar, belajar memulai lari dengan baik, belajar movement yang benar, lari. Nah kalau saya 51 kilogram, lari 45 menit, saya membakar cuma 229 kalori. Kalau saya makan donat 2, habis tuh. Satu donat itu 120. Kalau saya nggak nahan beli Krispy Kreme 2 yang glaze, mental. Saya harus lari lebih banyak lagi, gitu ya. Apalagi kalau misalnya si donat itu saya konsumsi di luar makanan yang sudah diatur. Jadi ekstra. Boleh nggak? Boleh. Tapi itu larinya ekstra ya, 45 menit ya. So, the balance between makan yang masuk, aktivitas yang keluar. Itu mindful eating. Ya, jadi bukan cuma sekedar, donat, gue suka donat, gue mau donat. Oke, tapi ada harga yang harus dibayar. Nah, kalau Anda lihat, berenang adalah kalori yang paling banyak dikeluarkan untuk effort yang sama. Jadi, untuk saya, berenang 45 menit, itu hampir 400 kalori. Kenapa? Karena kalau kita berenang kan airnya dingin ya. Jadi tubuh kita juga dipaksa untuk bakar energi untuk mempertahankan temperatur tubuh. Jadi berenang di air yang dingin, it's good for you. Ya tapi Mbok ya jangan dingin-dingin banget sih ya. Kalau dingin banget kayak di Siberia gitu ya, 2 menit Anda gone gitu ya. Hipotermia dan lain sebagainya. Yes. Enggak. Kalau Anda berenang di kolam renang gitu ya. Bukan berendam ya, berendam itu bukan berenang. Saya suka ngelihat orang, ya gue berenang kok setiap hari, begitu saya perhatikan, itu mah bukan berenang, main air gitu ya. Ya namanya berenang, konsisten, 45 menitnya itu dipakai untuk berenang, bukan 45 menitnya untuk main-main air, di pinggir kolam, ya berenang. Sepeda, populer loh sekarang sepeda, ya. Beberapa klien saya adalah bisnis sepeda. Di Indonesia, orang Indonesia itu suka tren-trenan sih, sepeda populer, semua beli sepeda. Gitu ya, senang beli sepedanya, senang beli kombinasi warnanya, bajunya, selfie gitu ya. Ampun deh. Dipakai sepedanya, jangan untuk selfie aja ya. 45 menit saya naik sepeda, 306 kalori. Kalau saya nggak suka sepeda, nggak suka berenang, nggak suka lari, jalan. Boleh nggak? Boleh. Jalan pagi gitu ya. Dengan pace yang tidak terlalu agresif, tapi continuous jalan. Lumayan loh, 126 kalori satu donat. Ya, it's fun. Gitu. Anda suka dancing, suka nari, I love dancing. Cuman nggak pinter aja gitu. Jadi kalau dancing, injek orang, ini, itu, pokoknya norak banget deh. But dancing is good. Gitu. Itu aerobik ya, kardio, 45 menit dancing, lumayan 172 kalori. Lebih agresif lagi dancingnya. Dancingnya jangan slow dance ya. Kalau slow dance mah nggak bakar kalori itu mah ya. Yoga, tai chi, pilates lumayan ya. Apalagi kalau yang lebih agresif. Balance what you eat dengan aktivitas fisik. Berapa sering sih gue harus olahraga? Golden rules. Paling bagus, durasinya nggak terlalu panjang setiap hari. Kenapa? Karena tubuh kita memerlukan regularitas. Jadi saya nggak suka tuh kalau ada orang yang bilang, gue nggak bisa Senin sampai Jumat tuh nggak bisa. Gue maintenance 4 jam tapinya Sabtu. Itu bukan olahraga. Itu merusak badan. Ya, konteksnya makanya kalau saya emang atlet itu latihan sehari 4-5 jam setiap hari. Oleh karena itu kebutuhan mereka way above di atas rata-rata kebutuhan orang. Kerusakan organnya juga kalau nggak hati-hati dengan yang dimakan akan lebih cepat. Oleh karena itu USANA memang punya program untuk mensupport atlet. Kenapa? Karena kita ngerti mereka itu perlu disupport, gitu ya. Karena mereka mengeluarkan banyak sekali energi. So the balance between what you eat and then what you
giveaway ya yang dikeluarkan. Nah, setelah kita melakukan dalam satu hari, makan, aktif, at the end of the day kita harus melakukan yang ketiga. Slide yang berikutnya, Erni. Tidur, ya. Tidur yang enak. Tidur yang nggak main HP. Tidur yang nggak usah ngecek Instagram. Belum bertambah kok followernya. Perasaan yang dicek followernya tiap hari. Udah gitu kebanyakan, aduh terus ngelihat lagi yang kita follow. Aduh kebanyakan yang diposting di Instagram itu kalau lifestyle banyaknya fake anyway kok teman-teman gitu ya. Kita mau aja ditipu. Waduh kayaknya jalan-jalannya asik banget. Aduh fly business class. Aduh happy banget ya, kita jealous kita ini, padahal ya kita nggak tahu di belakang layar seperti apa. Udah deh, santai aja, batasi gitu ya. Sebelum tidur nggak usah main HP. Kenapa? Nih harus istirahat brain wave-nya kita supaya pada saat kita tidur kita bukan cuma tidur tapi kita mengalami siklus yang kita sebut dengan deep sleep ya. Nah, ini banyak tulisannya nih kalau mengenai tidur, karena menurut saya tidur itu dianggap enteng banget, ya. Yang pertama, kenapa kita perlu tidur? Karena pada saat kita tidur, otak kita dikasih kesempatan untuk memproses apa yang kita pelajari hari ini. Banyak hal yang harus dibuang oleh otak kita. Aduh, Bapak Ibu, prosesor kita ini nih canggihnya luar biasa. Tapi gimana pun canggihnya itu prosesor, dia harus pilah-pilah mana yang disimpan, mana yang dibuang. Itu tidak akan terjadi kalau kita tidak istirahat. Dan kalau tidak terjadi, apa yang terjadi? Anda pernah dengar yang namanya psikosis, masalah mental, itu semua karena otaknya nggak dikasih waktu untuk milah-milah mana yang harus dibuang, mana yang harus di-keep. So if you wanna go crazy, boleh. Cobain aja nggak tidur 3 hari, halusinasi. That's what it is, gitu ya. Kalau Anda nonton film CIA, tahanan itu kalau lagi disiksa nggak boleh tidur, dikasih musik kencang, dikasih lampu yang terang. Kenapa? Ininya nggak istirahat, psikosis, halusinasi, mati setelah itu, serangan jantung, stroke dan lain sebagainya. Please jangan anggap enteng, ya. Jadi tidur, kenapa? Karena otak kita harus pilah-pilah apa yang harus dibuang. Nah, kalau kita berhasil melakukan itu, memori kita juga diimprove karena pada saat itulah kemudian gini deh HP Anda ada berapa ini apa sih namanya ini kalau beli iPhone kan ada ini yang 16 CPU-nya. Ya, 16 apa mega bukan memorinya. Ya kan memori. Ada yang 16, 32, 64, 128. Yes, ada yang 100, mana? Betul. Ya kan? Nah, Anda bisa punya yang 128, tapi semua di-keep ada 100.000 foto, mati juga tuh handphone. Kan harus ada yang dibuang. Betul, ya, kalau loading lama. Iya kan? Loading lama, lemot bener sih loh, gitu ya. Nah, kalau orang lemot, itu ada 2 kemungkinan. Makan nasinya kebanyakan, gula darahnya lagi naik, terus turun lagi, lemot. Atau nggak makan sama sekali, jadi nggak ada gula di pusat susunan syaraf, atau itu tidurnya, ya. Jadi long term memory itu dilakukan pada saat kita tidur. Jadi please beri tubuh Anda waktu, ya. Kemudian yang kedua, hormon. Tubuh manusia itu ya dikontrol oleh banyak sekali hormon. Dan korelasi antara hormon satu dengan hormon yang lain itu saling bersentuhan, saling mempengaruhi. Saya tuh melihat banget sekarang masalah metabolisme, hormonal imbalance, susah punya anak, berat badan naik terus, nggak bisa turun, tekanan darah, kontrol temperatur tubuh, that is all hormonal. Ya, salah satu yang akan mengganggu adalah kalau Anda nggak tidur, akan ada 2 hormon yang tidak bisa diproduksi. Dan kalau nggak diproduksi yang lain gitu. Dan membuat semuanya menjadi kacau. Kita tahulah melatonin. Melatonin itu diproduksi di malam hari begitu tidak ada matahari. Untuk apa? Memaksa Anda tidur. Ya. Ada fungsinya. Kenapa? Pada saat melatonin diproduksi, Anda mulai ngantuk, Anda kemudian tidur. Ada hormon kedua yang kemudian menyusul. Hormon kedua ini fungsinya cuma satu, reparasi. Nah, kalau untuk anak kecil yang masih tumbuh, reparasi itu ekuivalen dengan bikin otot baru, bikin tulang baru, yang tadinya tahun lalu umur 5 tahun tingginya 1,2, pada saat umur 6 tahun jadi 1,4. That's growth hormone.
Growth hormone itu fungsinya menumbuhkan dan reparasi. Nah, untuk kita, growth hormone itu memang tidak lagi membuat kita tumbuh jadi lebih tinggi. Tapi growth hormone itu membantu untuk memperbaiki kerusakan fungsi organ yang selama ini terjadi karena di-abuse sama yang punya. Makan minum alkohol, banyak. Fungsi lever kan terganggu. Tapi kalau kita masih punya growth hormone dan kita tidurnya proper, akan ada saatnya di mana growth hormone itu memperbaiki sel lever yang selama ini sudah mulai rusak karena kita minum alkohol kebanyakan. Jadi beri kesempatan tubuh Anda untuk memperbaiki kerusakannya, tidur. Ya, jadi Anda bisa makan sehat, olahraganya bagus, nggak tidur, matinya cepat. Is that what you want? I don't think so. Gitu ya. Yang ketiga, kontrol tekanan darah itu juga karena tidur. Kenapa gitu? Karena kalau kita nggak tidur, yang ada pusat susunan syaraf kita itu menjadi hiperaktif. Nah, kalau itu hiperaktif akan mempengaruhi detak jantung. Detak jantung bertambah, darahnya yang dipompa terlalu cepat. Padahal pembuluh darahnya cuma segitu-gitu doang. Karena darah kita naik. Anda meningkatkan resiko untuk penyakit jantung. Ya, yang keempat, kalau Anda nggak tidur, stres hormon Anda naik. Nah, namanya stres hormon itu namanya kortisol. Musuhnya atau lawannya endorfin. Kalau kortisol diproduksi, endorfin nggak diproduksi. Makanya Anda jadinya orangnya suka marah-marah melulu. Saya kalau ngeliat orang marah-marah melulu, grouchy gitu ya, saya cuma bilang, buset, nih orang endorfinnya nggak ada nih, nggak diproduksi, kortisol mulu gitu. Ya, kortisol itu merusak, agresif merusak. Ya, jadi please give yourself rest supaya stress levelnya rendah, kortisolnya rendah, endorfinnya diproduksi. Nah, kortisol itu juga punya apa ya? Punya efek dengan nafsu makan. Stress level tinggi, yang ada tubuh kita cuma ngerti satu. Duh, kalau stresnya tinggi, berarti kita harus melawan sesuatu nih, ada musuh yang harus kita lawan. Muncullah hormon yang berikutnya yang membuat kita memilih makanan yang berlemak, gulanya tinggi. Coba deh begadang, jam 3 pagi. Lapar kan ya? Yang dipesan apa? Nasi goreng. Buka kulkas, ada apel sama coklat. Coklat. Nggak mungkin makan apel. Don't lie to me. Gitu. I know your body too well. Gitu ya. Jadi kita akan memilih makanan karena hormon kita akan meminta kita memilih makanan tersebut. Kemudian kalau kita tidur, yang tadi saya sempat singgung nih, kita mau masuk ke dalam yang namanya rapid eye movement, itu tidur yang benar-benar lelap. Saat inilah pada saat kita tidur dengan sangat lelap, otot kita itu dibuat paralyzed sebentar. Ya, paralyzed sebentar. Kenapa? Yaitu perbaikan. Buat kesempatan jendela untuk yang nggak perlu dilupakan, kerusakan fisik diperbaiki, rapid eye movement very important. Kalau saya menghandle klien secara individual, saya selalu minta data dari smartphone-nya setiap hari harus dikirim ke saya untuk saya lihat rapid eye movement-nya berapa menit dapat nih. Kalau kurang dari 1 jam, saya akan bilang, be careful ya, lo tidur semalam kenapa tuh rapid eye movement-nya kurang dari 1 jam? Oh iya, gue minum alkohol kebanyakan. Oh ya, banyak pikiran, whatever alasannya. Be very careful, karena ujung-ujungnya 1, 2, 3, 4, 5 akan menentukan yang nomor 6, imun sistem. Itu kan yang kita sekarang lagi cari. Sekarang gini, PSBB, physical distancing, mau berapa lama? Kita punya kerjaan, we have to go to work. Dan sampai sekarang kita tidak bisa mengeliminasi kontak dengan orang dan untuk pergi keluar. Walaupun sekarang kita mencoba untuk menjaga dengan pakai masker, dengan cuci tangan, dan lain sebagainya, tapi tetap aja potensi untuk terekspos dengan 4 musuh kita tadi, bakteri, virus, jamur, parasit, tetap terbuka. Yang kita harus lakukan adalah tentaranya kita yang harus diperkuat, imun sistem kita yang harus diperhatikan. Ya, jadi jangan sampai ini tidak terjadi hanya karena Anda tidurnya tidak maksimal. Sekarang kalau kita bicara tiga-tiganya, then what? Okay. The next step is kita atur.
Ini caranya kita mengatur. Kalau kita bisa ke slide berikutnya, Erni. Slide ini akan mengkombinasi yang tadi tuh, 3 pilar. Oke? Tidurnya Anda harus lakukan 7-8 jam. Oke? Kemudian aktivitas fisiknya harus Anda lakukan. Idealnya sih 45 menit pagi, 45 menit sore. Kalau Anda harus 1 kali, cuma bisa 1 kali, oke, 75 menit. Mau pilih pagi, siang, malam, Anda yang punya schedule. Sorry, kalau komplainnya atau statementnya atau jawaban Anda adalah, aduh, tapi gua nggak ada waktu. Make time. Semua orang cuma punya 24 jam sehari. Oke? Masalahnya, Anda punya planning nggak? Prioritas nggak? Teman-teman, saya selalu mengatakan ini over and over and over and over. Saya nggak punya pembantu. Saya masak sendiri. Saya single parent. Punya 2 anak. Ibu bapak tinggal sama saya, yang kerja saya. Maksudnya yang kerja di rumah saya, yang kerja di kantor saya. Kalau ada orang yang bisa punya excuse untuk nggak punya waktu, mestinya saya yang akan nomor 1. Tapi ternyata bisa tuh tetap, dan jam saya yang saya miliki sehari 24 jam. Saya nggak dikasih sama Tuhan 27 jam, 28 jam, enggak 24. Tapi gimana caranya 24 jamnya saya itu digunakan dengan presisi, di planning dengan benar. Ini cara kita planning 1 hari. Sebetulnya planningnya saya. Jadi kalau teman-teman mau copy paste 24 jamnya saya, ini 24 jamnya saya. Ya. Oke, tidur 7-8 jam. Saya bangun di jam 5. Makanya warnanya biru muda, itu udah nggak sleep. Ya, itu saya udah mulai bangun, udah mulai ya masih stretching, masih tempat tidur tapi udah bangun. Oke. Jam 6 saya lakukan aktivitas fisik. Suka-suka, kadang-kadang saya biasanya sih yang saya paling suka kalau jam 6 adalah yoga sendiri. Saya punya video yoga. 35 menit yoga, kemudian 20 menit strength training. Strength training saya simple, nggak pakai alat. Rumah saya kecil. Pakai alat mah nggak cukup. Naruh alatnya di mana? Tapi saya punya medicine ball, yang satu beratnya 2 kilo. Saya melakukan sit up, saya melakukan stretching, saya melakukan lunges, 20 menit. Doable. Ya, 45 menit selesai. Kemudian apa? Kemudian saya sarapan. Saya kalau sarapan, setiap kali saya makan, Bapak Ibu, teman-teman, saya selalu punya the rule of 4. Harus ada 4 hal yang dikonsumsi setiap kali saya makan. Siang dan malam sama persis. Pagi slightly different. Kalau pagi saya selalu harus ada buah. Karena di situ saya mau masukin easy things to digest, ya. Kenapa saya perlu gulanya cepat, enak rasanya, banyak vitaminnya, itu harus masuk. Oke. Jadi buah biasanya di rumah buah itu saya minimum punya pilihan 4-5 option. Pepaya, pisang, kiwi, jambu, apel, jeruk, anggur. Oke. Nah, dari 7 yang biasa diputar-putar terus, semangka, melon, itu selalu ada. Jadi kalau saya bosan dengan pepaya, saya makan kiwi. Kalau bosan sama kiwi, saya makan mangga. Colorful aja, bermain dengan warna. Selalu ada buah. Yang kedua, selalu ada karbohidrat kompleks. Saya orangnya males. Cereal is the easiest. My favorite cereal adalah high fiber cereal. Ya, jadi nggak ada gulanya. Tapi karena dia high fiber, dia jadinya crunchy. Saya itu juga orang normal, suka kriuk-kriuk. Tapi kriuk-kriuknya saya cereal, high fiber, kriuk-kriuknya Anda, kerupuk. Beda, ya. Beda kriuk-kriuk. So, ada serealnya. Kadang buah dan sereal itu jadi satu. Favorit saya sih sebetulnya kombinasi antara sereal dengan pisang. Apakah pakai susu atau pakai yogurt, suka-suka saya. Tapi paling sederhana 1 cup sereal, setengah pisang atau 1 pisang, kemudian dengan either yogurt atau susu, dan 1 telur rebus. So I always have this for every single morning. Every single morning. The rule of 4. Setelah itu saya minum suplementasi. Nah, di sini saya tidak bicara mengenai cell essentials. Bukan berarti cell essentials nggak dikonsumsi ya. Menurut saya, nggak zamannya lagi saya merekomendasi cell essentials ke Anda.
itu mah kudu. Ya, Anda kalau bangun pagi sikat gigi nggak? Awas kalau nggak sikat gigi. Kan nggak usah diomongin ya. Sikat gigi setelah Anda tidur, bangun pagi sikat gigi. Kan nggak usah diomongin. Itu udah otomatis. Saya nggak ngomongin cell essentials, kenapa? It's automatic. Ya, di luar itu, anjuran saya adalah ini. 2 produk yang penting untuk dikonsumsi. Nah, ini yang saya konsumsi. Anda bisa mengkonsumsi hal yang sedikit berbeda. Saya mengkonsumsi Magnecalde sama Propafenol C. Oke, itu yang saya konsumsi dulu nih pagi. Kemudian saya makan siang. Makan siang, the rule of 4. The rule of 4-nya apa? Ada sayur, ada buah. Ingat piring, dibagi. Ya, jadi yang atas, tengahnya kombinasi buah dan sayuran. Yang nggak diaduk jadi satu sih, cuman kira-kira segitu banyaknya. Ya, jadi ada buah, ada sayur. Sayur can be salad, can be tumisan, gampang. Simple. Sayur bening, kombinasi bayam sama jagung. Very good. Kalau misalnya, oke, gue nggak mau makan sayur bening, tapi sayur asem, boleh nggak? Of course. Tumis brokoli pakai bawang putih, my favorite, paling gampang. Ya, kalau saya lagi males tuh, brokoli itu kadang-kadang saya potong kecil-kecil. Ini kalau lagi malas makan ya, lagi sibuk banget, tapi perlu sayur, perlu protein. Saya bikin telur dadar, isinya setengah kepalanya brokoli. Jadi brokolinya saya hancurin, saya aduk pakai 2 telur, kemudian saya tumis bawang bombay sedikit biar wangi, terus bikin dadarnya. My favorite food gitu ya. Ada protein hewan. Protein hewan nggak usah banyak-banyak kok, teman-teman. 100 sampai 150 gram per kali makan enough. Ya, jadi bukan steak 300 gram T-bone. Nah, itu Anda kalau makan itu setiap hari ya serangan jantung gitu ya. Jadi be very careful, be mindful. Nah, itu kalau makan siang. Kemudian saya biasanya setelah makan siang jam 3, jam 4-an itu, karena saya nemenin anak saya yang kecil untuk boxing dan lain sebagainya, saya biasanya juga lari di tempat dia latihan. Jadi tempat dia latihan itu di lapangan bolanya PT IKA. Itu kan ada trek lari tuh. 1 putaran 400. Ya, kalau lagi males-males banget ya, putaran deh. Lumayan. Ya, untuk perempuan seumuran saya, lari 400 meter kali 4, 1,6, sekitar 25 menit, 35 menit. It's good. Plus stretching dan lain sebagainya. It helps me untuk maintain yang saya punya sekarang. Ya. Terus makan malam copy paste saja deh dengan makan siang. Nah, di situ saya minum suplementasi lagi. Suplementasinya apa? Kokyunon, Biomega, kemudian Prokosa, ya. This is the 5 products. Kalau Anda bingung dengan menempatkan produk-produk ini, cell essentials kita bisa minum kapan saja. Anjuran saya sih sesudah makan. Ya, apakah mau dimakan di pagi hari, setelah makan siang, makan malam, it's fine. Ada orang yang mungkin bilang gini, aduh kalau gue dipisah-pisah gitu mah malah gue nggak minum, lupa. Boleh nggak gue minum sekaligus semuanya? Cell essentials, Prokosa, Magnecalde, Propafenol C, Kokyunon, Biomega, boleh. Asal minum air yang banyak dan jangan perut kosong. Anak saya yang umur 18 tahun, setiap hari kalau makan suplementasi itu serauk. Ya, kayak makan kacang. That's fine. It's high quality, it's alami, gampang diproses, nggak berlebihan, dosisnya akurat. Minum airnya cukup, jadi tidak mengganggu. Kalau orang nanya, apalagi rahasianya untuk menaikkan imun sistem supaya daya tahan tubuhnya tinggi, saya punya energi supaya saya nggak sakit dan lain sebagainya. Gak ada rahasia yang lain, teman-teman. Ini aja yang di depan screen Anda ini. That's it. There is no secret. Ada sih secretnya. Konsisten. Dilakukan tiap hari. Jangan pas disiplin, jangan pas, abis expert talk. Diingatkan. Cuma 3 hari udah gitu selesai lagi. Rahasianya itu, konsisten. Jadi, kalau kita ingin membuat tubuh kita sehat, kita bicara mengenai
Do the simple thing every single day. Setiap hari. Kalau Anda mau menggunakan saya sebagai template untuk membantu Anda hidup sehat, this is my meal plan. Very simple. Nah, banyak orang yang tanya, kalau gue udah makan sehat masih perlu minum vitamin nggak sih? Slide yang berikutnya, Etni. Ya, kalau saya ditanya nih, gue makan sehat deh, gue keluarin investasi, makan sehat, perlu nggak makan vitamin? Bisa. Gini loh, pertanyaannya harus mundur dulu. Bisa nggak sih orang hidup sehat, sehat optimal, daya tahan tubuh tinggi, tanpa minum vitamin atau tanpa minum suplementasi? Jawabannya bisa. Tapi Anda harus hati-hati dengan pertanyaan yang kedua. Makan saja tanpa menggunakan suplementasi, bisa nggak saya sehat? Jawabannya bisa. Pertanyaannya, Anda bisa nggak makan seperti itu every single day? Jadi, saya tuh banyak orang yang mengkritik saya, oh kamu terlalu depend dengan suplementasi. I'm not. Tapi realitasnya adalah kita tinggal di kota Jakarta. Makan sayur 3 warna sehari belum tentu. Yang ada di kantor cuma ada itu. Ya. The Big M. Atau sepupunya. Oke? Itu yang kita bisa makan lah. Orang kita kerja kan nggak mungkin gitu. Gojek juga. Ya yang di Gojek kan apa lagi gitu ya. Bukan berarti kita menggojek makanan sehat gitu. Bawa dari rumah ribet. Ya, so kalau pertanyaannya bisa nggak sih saya hidup sehat tanpa suplementasi? Jawabannya bisa. Tapi Anda harus bisa menjawab juga pertanyaan yang kedua. Andanya bisa nggak konsisten seperti itu? Nih, tadi produk yang saya sebut-sebut tuh, Procosa, Magnekalde, kemudian Provanolsi, Coqunon, sama Biomega. Itu sebelah kanan fotonya tuh semua makanan yang tinggi akan kandungannya. Contohnya Biomega. Biomega itu untuk apa sih? Antiinflamasi. Sehat jantung, sehat persendian, itu Biomega. Antiinflamasi, pentingnya luar biasa. Kita tinggal di negara tropis, kita tinggal di negara di ibu kota yang polusinya luar biasa. Polusi. Ya, kita perlu antiinflamasi. Ada di mana? Ya itu tuh. Ada di chia seed, ada di brokoli, ada di sarden, ada di oyster, ada di ikan salmon, ada di ikan tuna. Anda bisa nggak makan itu setiap hari? Kalau Anda bisa makan itu setiap hari, nggak perlu Biomega. True? Ya. Yes. Kemudian kita bicara Profanol C, aduh vitamin C ini, itu, aduh segala macam. Bisa nggak sih kita mendapatkan dampak dari mengkonsumsi vitamin C, which is imunitasnya tinggi, kolagen production, kulitnya bagus. Bisa nggak tanpa minum vitamin C? Jawabannya bisa. Tuh makan 5 warna di sebelahnya. Sayuran hijau tua, kemudian makanan berwarna jingga, warna merah, warna putih. 5 sehari. Konsisten. Bisa? Kalau bisa, go ahead. Saya restui Anda untuk tidak minum vitamin C. Tapi kalau nggak bisa, ya. Kemudian Coqunon. Coqunon itu susah didapetin dari makanan. Dan kalau melulu harus bersumber dari makanan, mabok Anda, berapa banyak daging yang Anda harus konsumsi, berapa banyak telur yang harus dikonsumsi, berapa banyak salmon yang harus dikonsumsi. Padahal Coqunon itu pentingnya luar biasa. It's one of the most potent superoksidan untuk produksi energi. Sel tubuh kita yang paling butuh untuk produksi energi adalah sel jantung. Makanya Coqunon itu erat hubungannya dengan mencegah penyakit jantung koroner. Walaupun tidak dibatasi hanya untuk jantung koroner sebetulnya, ya. Tapi itu kandungan makanannya tinggi itu. Sayuran hijaunya spesifik lagi. Brokoli, cauliflower, bunga kol yang warnanya ungu, rasanya pahit, itu Coqunon. Kubis. Ya kan? Dan itu semua makanan itu kalau kita mau makan Coqunon, kita mau dapat coenzyme Q10 cuman dari sayuran yang berwarna itu yang ada di foto itu, Anda asam urat, Bo. Makanya sembako. Karena itu kandungan cauliflower itu one of the highest yang kandungan asam uratnya tinggi. Jadi balance. Yes, kita makan sayurnya, tapi kita tahu bahwa
kita nggak bisa makan sebanyak itu, makanya kita bantu dengan the highest quality supplementation. Oke, bawah tuh glukosamin. Glukosamin ada di mana? Shellfish. Udang tuh mengandung glukosamin, tapi bukan di udangnya, di kulitnya. Pertanyaannya, Anda makan kulit udang nggak gitu? Makanya kalau makan udang ya, kalau udangnya kecil, kalau kulitnya masih bisa dimakan, dimakan. Jangan kayak anak kecil dikupasin. Padahal udangnya kecil gitu ya. Tapi nggak mau gitu, enak makan dagingnya aja. Glukosamin ada di kulit udangnya. Oke. If you can eat like that every day, Anda nggak perlu glukosamin. Buat saya glukosamin pentingnya luar biasa. Tahun ini saya, umur 50 ya. Umur 50, menopause, ini, itu, segala macam, persendian, berasa. Saya hidup sesuai dengan apa yang saya ajarkan selama 25 tahun terakhir. Karena saya tidak pernah mengajarkan orang untuk melakukan sesuatu tanpa saya lakukan sendiri. Oke. So, yes, saya makan cukup sehat. Saya jaga konsisten, bla bla bla. Tapi faktor U is faktor U. Oke, kita memang dibuat sama Tuhan untuk tidak hidup selamanya. Jadi organ kita tuh punya batas waktu expired. Kita bisa extend, tapi kita nggak bisa extend selamanya. Tanpa bantuan, pakai bantuan aja juga nggak selamanya, apalagi nggak dibantu, gitu ya. Persendian is mulai nih. Jadi kalau saya ada hari di mana saya nggak makan Prokosa, I know. Karena saya akan bilang, kenapa ya gue kok rada stiff ya persendian. Ya ampun, tadi pagi lupa makan glukosamin. Prokosa. Oke. Yang terakhir adalah Magnecal D. Magnecal D itu bukan cuma sekedar, oh tulang kuat. Enggak, kalau Anda mulai lari, naik sepeda, Anda berenang, kram. Kalau kurang Magnecal D, ya, kontraksi otot itu butuh magnesium, kalsium. Imunitas, vitamin D. Ternyata menjadi komponen penting. So pertanyaannya lagi, saya ulang, bisa nggak sih saya mendapatkan semua tanpa mengkonsumsi suplementasi? Jawabannya bisa. Asalkan Anda lakukan yang makanan sebelah kanan itu setiap hari. Konsisten, terus-menerus. Nggak ada jendela untuk lupa. Tapi kalau kita menyadari bahwa saya bisa sih mencoba mendekati mengkonsumsi makanan yang ada di sebelah kanan. Tapi saya tahu nggak sempurna. Saya tahu ada hari-hari di mana saya nggak bisa mencukupi. Oleh karena itu, ada produk suplementasi berkualitas. Nggak semua suplementasi sih saya anjurkan untuk dikonsumsi. Banyak sekali suplementasi yang dijual di pasaran yang memberikan lebih banyak masalah daripada manfaat. And I don't want that for you. Ya, Anda di depan mata, Anda punya suplementasinya. Yang terakhir slide saya, sebelum kita question and answer. At the end of the day, active life, this is active life. If you want to keep active life, nutrisi itu tidak akan pernah berhenti. Selama kita masih bernafas, disitulah nutrisi akan berperan. Cuman peletakannya, siapa mengkonsumsi apa, berapa banyak. Ya, kalau kita bicara mengenai usia kecil, infant di bawah umur 3, ya tentunya tidak dikasih Usanimal ya, karena kan nanti keselak. Tapi poinnya adalah di usia-usia di bawah 12 tahun, Usanimals membantu, amat sangat membantu. Ya. Nah, tapi kalau udah naik kelas, udah kelas 1 SMP, mulai dengan Self Essentials dulu. Kemudian kita lihat situasi, kondisi, mungkin ditambah dengan Propanol C. Oke. Sekarang mata kita itu intensitas apa lagi? Sekarang kan sekolahnya di rumah. Pakai komputer. Mata kita kan capek, mata anak kita itu dengan layar komputer, lindungi dengan Visionex. Ya. So, kita bisa masukkan pelan-pelan bertahap. Nah, nanti udah di usia adulthood 20 sampai 50, the rest of the product tergantung apa? Tergantung gaya hidup Anda, tergantung kebutuhan Anda. Itu enaknya punya produk suplementasi yang banyak. Sehingga Anda bisa meracik istilahnya. Atau kalau Anda bingung, tanya sama Ernie, tanya ke kantor, banyak yang bisa bantu Anda, tanya dengan upline. Saya posisinya seperti ini, kombinasi produknya gimana ya? Oke, so according to your needs, kita diberi keleluasaan untuk mengkombinasi, untuk memilih. Kenapa? The product is here.
Dan saya tahu Yusana itu produknya makin lama makin lengkap, makin lama makin banyak yang baru, makin lama melengkapi, makin enak lagi. Kita bisa menyesuaikan dengan 1001 jenis gaya hidup, 1001 jenis kekurangan, kelemahan, kebutuhan. So, nutrition will never stop. Exercise will never stop until kitanya stop. Ya, tapi akan evolve terus. Evolve dalam hal jumlah, dalam hal kuantitas, dalam hal kualitas, dalam hal penempatan, disesuaikan. But at the end of the day, really yang membuat kita menjadi makhluk hidup adalah asupan makanan, adalah aktivitas fisik, dan adalah istirahat yang benar. It's very simple. Nggak ada yang kompleks. Yang kompleks adalah melakukannya konsisten setiap hari. That's it. Ya. So, itu teman-teman. So, mungkin ada teman-teman yang sudah mulai ingin bertanya sesuai dengan apa yang dihadapi dalam keseharian Anda, atau apa yang dihadapi dari pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan Anda yang mulai melihat bahwa kayaknya gue harus mengkonsumsi suplementasi deh. Silahkan. Oke, Bu Emilia. Ini pertanyaan sudah banyak yang masuk ke saya, Bu. Beberapa. Nanti pasti semakin lama semakin banyak nih. Seperti biasa. Oke. Yes, seperti biasa. Bu, pertanyaan pertama dari Ibu Nelvin. Beliau bertanya nih, sebetulnya waktu itu Bu M pernah cerita, tapi nggak apa-apa di-sharing lagi. Apa yang membuat Bu M itu tertarik dengan atau percaya dengan Yusana? Padahal seperti tadi Bu M bilang, banyak suplemen yang beredar di pasaran sekarang. Oke, Bu. Ya. Sebetulnya sih, saya tuh kalau ketemu dengan perusahaan suplementasi, perusahaan yang memproduksi suplementasi, sebelum saya percaya dengan produknya, saya harus percaya dengan perusahaannya. Karena menurut saya, tidak ada perusahaan yang bagus, yang punya prinsip, yang memproduksi produk yang jelek. Sebaliknya, nggak ada perusahaan yang jelek, yang tidak punya prinsip, yang tujuannya atau fokusnya cuma jualan aja, memproduksi produk yang bagus. Ya, jadi waktu saya ketemu dengan Yusana, sebetulnya ketertarikan saya dengan Yusana itu adalah karena saya terlibat di dunia olahraga. Ya, karena saya terlibat di dunia olahraga, saya mulai aware dan melihat bahwa banyak atlet-atlet profesional yang menggunakan produk-produk tertentu, salah satunya produk Yusana. Oke, nah dari situ saya mulai berpikir, atlet itu nggak sembarangan loh minum suplementasi. Kenapa? Karena ada badan internasional yang mengatur. Kalau seandainya perusahaan atau produk suplementasi itu tidak memenuhi standar kualitas, ada dua hal yang terjadi. Atletnya fungsi organnya rusak, ya. Yang kedua, atletnya di-ban sama organisasi olahraga internasional. Nah, dari situ aja saya mulai melihat, kalau atlet tingkat dunia profesional menggunakan produk ini, there must be a reason. Gitu. Nah, dari situlah mulai saya berkenalan dengan perusahaannya, dengan the principle behind the company, apa yang dijunjung tinggi oleh perusahaan ini, dan lain sebagainya. Dari situ kemudian turun ke produknya. Produknya seperti apa, research and development-nya bagaimana, kemudian kualitas produksinya seperti apa, good manufacturing practices-nya seperti apa. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya mereka atau perusahaan ini mengajarkan siapapun untuk menggunakan produknya. Kalau perusahaan ini kemudian mengajarkan, enggak, pokoknya lu makan aja yang banyak. Kan itu enggak pernah dilakukan oleh Yusana. Yusana kan selalu mengatakan, gunakan sesuai dengan kebutuhan. Tadi sebelum mulai aja Ernie bilang apa? This is supplementation ya teman-teman. Kita nggak janji-janji surga mengatakan bahwa ini bisa menyembuhkan A, B, C. Karena memang peruntukannya bukan itu. Bukan berarti kemudian nggak ada orang yang kemudian kondisi kesehatannya membaik, penyakitnya kemudian menjadi berkurang karena makan produk Yusana banyak. Tapi suplementasi Yusana itu menjadi bagian dari perbaikan kebiasaan, perbaikan fungsi tubuh,
tubuhnya itu sendiri yang kemudian memperbaiki kondisinya. Jadi this is not medicine. Kita nggak pernah mengatakan, oh Anda diabetes tipe 2 ya, diabetes mellitus, makan fiber G sembuh pasti. No. Yang ada adalah kita punya diabetes tipe 2, mengkonsumsi fiber G, seratnya tinggi, mengontrol gula darah, yang tadinya gula darah puasanya 145 turun ke 127. That's how good proper nutrition is. Memberi kesempatan tubuhnya untuk memperbaiki. Perhaps nggak bisa menyembuhkan, karena ada kondisi yang sifatnya degeneratif, perusakan yang terminal, yang tidak bisa dikembalikan. Tapi paling tidak progresnya bisa. So kalau pertanyaannya kembali ke kenapa saya percaya dengan produk USANA? Ya why not gitu. Karena semua kriterianya terpenuhi. Saya bukan associate loh di USANA. So I don't get nothing dari Anda jualan produk USANA. Tapi satisfaction yang saya terima. Kenapa? Karena saya menganjurkan orang untuk melakukan hal yang benar dan dari situ dilakukan dengan benar, diimplementasikan setiap hari, dan cerita akhirnya adalah kembali ke saya, iya anak saya sekarang jadi begini, iya daya tahan anak saya yang tadinya sakit-sakitan sebulan sekali batuk dan pilek, sekarang setahun cuma 2 kali loh. Itu reward saya. Ya, itu reward dari USANA. It is a business. Anything and everything is a business. Tapi ini proper business. Nah, itu yang jarang. Gitu. Jadi yes. Kenapa saya percaya dengan USANA? Karena produk ini very transparan. Dan saya sangat suka dengan produk yang transparan. Artinya nggak ada yang disembunyikan. Nggak ada yang perlu disembunyikan. So, trust is one thing. Dan itu yang kita punya dari USANA. Ya? That's it. Oke, thank you Bu M. Kita ke next question nih Bu. Ya. Nah, pertanyaan nih Bu. Ini pertanyaan mengenai tidur. 2 orang, tapi saya gabung aja biar Bu M bisa sekali. Yang pertama, apakah memang karena tadi Bu M bahas mengenai menitik beratkan tadi pentingnya mengenai tidur ya Bu ya, istirahat. Apakah dengan kita mendengarkan musik yang lembut itu bisa, kalau menurut Bu M sendiri, membantu untuk tidur nyenyak? Kemudian yang kedua, orang nih profesinya kan pilot nih Bu, sering jet lag tuh. Kira kalau dari Bu M ada nggak pattern untuk pola tidur yang dianjurkan untuk profesi tersebut yang sering mengalami jet lag? Pokoknya orang yang sering traveling Bu ya. Oke. Yes. Pertanyaan yang pertama dulu tuh, bagus tuh. Kadang-kadang kita harus membuat suasana tenang. Ya, untuk kita falling asleep. Ada saatnya di mana, aduh, banyak banget masalah, stres tinggi banget dan lain sebagainya. Saya harus menenangkan brainwave saya. Matiin lampu, gelap, kadang-kadang nggak cukup. Ya, kalau otak kita lagi sangat super aktif gitu ya, karena stres level kita lagi tinggi. Kadang-kadang kita mesti tambahkan bantuan ekstra, which is soft music. Kalau saya sih, saya orangnya nggak religius, tapi saya orangnya sangat spiritual. Jadi kadang-kadang yang saya lakukan adalah saya sekarang banyak aplikasi yang suara hujan gitu ya, aplikasi yang musiknya very soft, yang tujuannya adalah untuk menenangkan dan supaya kita fall asleep. Ada juga aplikasi yang doa, ya menenangkan. Yes, it works, Ernie. Gitu ya. Dan kalau itu yang bisa membantu Anda falling asleep, do it. Saya pembaca buku. Tapi kan kalau lampunya sudah mati dan lain sebagainya, gimana bisa baca? Jadi yang saya lakukan, saya punya koleksi audiobook. Nah, audiobook itu saya pilah-pilah buku-buku klasik yang saya suka. Misalnya saya sangat suka dengan Shakespeare, atau saya sangat suka dengan cerita Ramayana. Saya punya tuh audiobooknya. Itu saya suka nyalain. Suaranya nggak usah terlalu keras. Tapi it brings me. Kenapa sih dulu anak-anak kita kalau mau tidur kan diceritain sama ibunya. Ya, Bu ya. Exactly. So it does work, Ernie. Dan silahkan melakukan itu asal jangan terlalu kencang. Karena kalau terlalu kencang backfire dampaknya gitu ya. Nah, untuk yang jet lag. Anak saya tinggal di Amerika. Kalau terbang Amerika itu kan 12 jam ya, kemudian terbangnya 36 jam.
Saya melatih mental saya sih sebetulnya, melatih siklus saya. Jadi gini, kalau saya mau terbang ke Amerika, saya lihat nih, oh waktu anak saya masih kuliah di Boston, saya lihat nih di Boston sekarang jam 12 siang. Atau sebaliknya di Boston sekarang jam 8 malam nih, di sini jam 8 pagi sih. Tapi di sana jam 8 malam nih. Nah biasanya kan kalau normalnya saya tidur tuh jam 11 malam misalnya. Ya udah, begitu saya masuk pesawat, my brain is telling me di luar memang ada matahari, tapi ini udah jam 8 malam nih di Boston. So artinya nanti jam 11 try to take a nap. Tutup matanya. Kenapa di pesawat kita dikasih kacamata kain? Itu untuk memaksa kita. Nah, saya traveling itu seumur hidup saya kerjanya traveling. Dan negara yang paling sering saya kunjungi adalah ya karena edukasi, karena kerjaan, karena anak saya di sana adalah Amerika yang ekstrim on the other side of the world. Ya, 12 jam. And so far it works for me dengan cara seperti itu. Ya, nah kalau untuk pilot agak sedikit beda gitu ya. Karena kan pilot nggak tinggal di satu tempat. Tuh terbang dari sini, terbang ke sini, terbang dari sini, terbang dari sini. So yes, it becomes another challenge gitu. Tapi sekali lagi gitu, coba mulai mengajarkan untuk a different state of mind. Oke, gue menuju kemana nih? Ke Eropa, di Inggris sekarang lagi jam berapa? Oke, gue mendekati time zone-nya itu. Cara saya berpikir. Sehingga biological clock-nya juga kita bisa reset. Nah, produk melatonin itu is quite popular. Ya, udah cukup lama. Dan so far, studi kelayakannya tidak menunjukkan penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan memberikan dampak negatif. So far tidak ada. So kalau itu yang kemudian bisa men-trigger supaya Anda tidur, karena fungsi melatonin kan itu. Brainwave kita tenangin, karena itu adalah bentuk melatonin itu adalah bentuk hormon membuat kita sleepy, ya. Jadi memancing rasa ngantuk tapi tidak menggunakan obat tidur. So in a way it's safer, tidak ada dampak ketergantungan dan lain sebagainya. So kalau melatonin lebih memudahkan, go ahead untuk dikonsumsi, just ini aja, hanya digunakan kalau dibutuhkan, ya. Just because nggak ada efek samping bukan berarti kita bisa abuse, ya. Dan melatonin itu harganya nggak murah, jadi jangan dipakai untuk berlebihan, ya. But it works. Kemudian ada makanan-makanan tertentu yang membantu kita untuk tidur, minum susu itu membantu kita tidur. Yes. Ya, kalsium itu menenangkan, B kompleks itu menenangkan. Jadi ada faktor relaksasi yang diberikan dari dua jenis mikronutrisi B kompleks dan kalsium. Ya, gitu. Oke, Bu. Thank you, Bu.